Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faikul Hamzunur ini dengan akhiran NIM 122. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil final project untuk mata kuliah Gudang Data dan Kecerdasan Bisnis. Nah, yang berjudul Data Kinerja Bisnis dan Pasar Industri Game Global. Nah, di sini tema dan sumber datanya, saya itu menggunakan video game sales dan Metacritic Intelligence yang diambil dari platform Kaggle. Nah, tujuan utamanya yaitu adalah untuk evaluasi kesehatan finansial dan lanskap persaingan dalam industri video game global. Visualisasi ini dirancang untuk mengidentifikasi siapa penguasa pasar, seperti dominasi publisher dan platform, yaitu selanjutnya untuk memetakan dari mana sumber pendapatan terbesar tiap wilayah regionnya, serta melacak dinamika finansial industrinya, seperti perbandingan harga rilis dengan volume penjualan. Next. Nah, untuk business understanding-nya, di sini saya menganalisis kesehatan finansial industri game secara global dan memetakan persaingan antar publisher. Tujuannya adalah untuk mengetahui siapa penguasa pasar, melihat tren pendapatan dari tahun ke tahun, serta memahami preferensi pasar di berbagai wilayah. Data understanding-nya, di sini saya dashboard ini menggunakan 4 dataset utamanya, yaitu adalah games. Dataset games yang terdiri dari 50.000 baris dan 35 kolom yang berisi detail identitas, penjualan per wilayah, dan metrik setiap game. Selanjutnya ada yearly trends untuk melihat dinamika finansial industri per tahun, seperti total penjualan dan rata-rata harga rilis dari tahun 1985 hingga 2026. Selanjutnya adalah publisher summary, yaitu untuk memetakan kekuatan dan pendapatan rata-rata perusahaan publisher. Serta ada platform summary juga di sini, guna menganalisis dominasi volume penjualan berdasarkan ekosistem pembuat platform. Oke, sekarang di sini untuk data analisis prosesnya, saya terdapat 6 tahapan sistematis dalam proses analisis dataset video game sales ini. Mulai dari perumusan pertanyaan hingga penyajian hasil temuan, yaitu merumuskan pertanyaan, lalu melakukan get data. Contohnya saya mengambil dari platform Kaggle, lalu ada investigasi, yaitu adalah melakukan cek data tersebut apakah terdapat data yang rusak atau null, lalu di cleaning. Lalu ada preparing, menyiapkan data yang sudah jadi, dan dilakukan untuk persiapan proses analisisnya. Yang kelima, yaitu melakukan analisis datanya dari pembuatan visualisasi dan lain-lain. Dan yang terakhir ada act, yaitu seperti rekomendasi. Nah, di sini ada research question-nya. Dari yang pertama ada siapa publisher game dengan pendapatan tertinggi di pasar global. Lalu yang kedua ada wilayah mana yang menyumbang proporsi penjualan terbesar. Yang ketiga adalah bagaimana tren volume penjualan dibandingkan rata-rata harga rilis dari tahun ke tahunnya. Yang keempat ada perusahaan platform maker manakah yang paling menguasai ekosistem industri. Dan yang terakhir ada di mana basis operasional publisher paling menguntungkan. Next. Nah, di sini ada dari dashboard yang saya buat. Di sini visualisasinya mencakup kayak sebaran pendapatan publisher, menggunakan map chart, yaitu kedua ada pendapatan publishernya menggunakan horizontal bar chart, yang ketiga ada financial industry menggunakan dual axis line, yang keempat ada penjualan region ya menggunakan pie chart, dan yang terakhir ada performance platform ya. Nah, di sini juga ada filter interaktifnya kayak rentang tahun dan pembuat platform. Nextnya. Langsung masuk ke hasilnya, yaitu yang pertama ada sebaran pendapatan publisher. Nah, mari kita bedah hasilnya tuh satu persatu. Oke. Berdasarkan horizontal bar chart yang mengenai publisher ini, kita bisa melihat bahwa Nintendo memimpin posisi puncak dengan pendapatan tertinggi. Nah, posisi ini disusul oleh Capcom, Square Enix, Sega, dan Sony Interactive. Nah, ada satu hal yang menarik dari hasil ini, yaitu adalah dominasi 5 besar penguasa pasar ini sepenuhnya itu diisi oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari Jepang. Oke, lalu selanjutnya
Nah, di sini selanjutnya ada proporsi penjualan global per region ya. Nah, jika dilihat dari wilayah penyumbang penjualannya, yaitu pertama ada sini ada Amerika Utara atau NA menjadi pasar terbesar dengan total mencapai 597,338 juta. Nah, posisi kedua ditempati oleh Eropa dan diikuti selanjutnya oleh Jepang. Nah, data ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran sebaiknya difokuskan pada dua lokasi tersebut, yaitu Amerika dan wilayah Eropa. Karena total penjualannya di kedua wilayah itu tuh yang paling tinggi. Selanjutnya di sini ada tren financial industry yang menggunakan dual axis line. Nah, di sini ada dari tahun 1986 hingga 2026. Nah, di sini melacak untuk total penjualan dan rata-rata harga rilis gamenya. Nah, bisa diperhatikan adanya fluktuasi yang signifikan di sekitar sini. Nah, di sini pola persilangan pada grafik ini mengindikasikan bahwa terjadi pergeseran strategi pasar terkait penentuan harga jual launch price-nya dengan volume penjualan, seiring dengan pergantian generasi konsol atau platformnya. Nah, selanjutnya ada di sini performa ekosistem dan platform. Nah, di sini untuk melihat distribusi ini, visualisasi ini memberikan gambaran yang cukup jelas ya. Area kotak didominasi oleh warna oranye, merah, dan hijau mewakili proporsi Nintendo, Sony, dan Microsoft. Nah, untuk tiap warna ini nanti akan dijelaskan langsung di demo tabelnya. Nah, di sini mungkin simple aja. Untuk yang warna oranye ini didominasi oleh konsol. Jadi, dominasi ini yaitu seperti Nintendo, Sony, Microsoft, Sega, dan Atari yaitu konsol ya. Kayak Nintendo. Konsolnya itu Sony seperti PlayStation, Microsoft, Xbox, Sega, serta Atari. Nah, hal ini membuktikan bahwa ketiga raksasa teknologi ini terus memonopoli arus utama dari total penjualan industri game di tingkat global. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada ringkasan dan temuan dari hasil proses analisanya. Nah, di sini untuk market leader, Nintendo terbukti sebagai pemimpin yang absolut, baik dari segi pendapatan publisher maupun penguasaan platform, yang tadi bisa dilihat sendiri untuk di TreeMap dan bar chart untuk pendapatan publisher. Nah, untuk target pasar di sini Amerika Utara ini adalah pasar yang paling krusial bagi industri ini karena menyumbang hampir lebih dari 600 juta dari angka penjualannya sendiri. Nah, yang bisa diambil di sini adalah rekomendasi bisnisnya. Berdasarkan insight tersebut, bagi publisher baru atau kelas indie atau game double A yang ingin melakukan penetrasi pasar, disarankan untuk secara kuat menargetkan audiens di sekitaran wilayah Amerika atau Eropa. Selain itu, sangat disarankan untuk mempertimbangkan porting game mereka menuju ekosistem yang dikuasai oleh Nintendo dan Sony. Contohnya seperti Nintendo Switch atau PlayStation, yang dimana itu sangat menguasai pasar. Oke, mungkin sekian dari presentasi ini. Mungkin kita langsung ke tablonya. Nah, nah, di sini ada dashboard yang sudah saya buat di tableau. Oke, seperti yang sebelumnya, di sini ada sebaran pendapatan dari publisher itu sendiri. Nah, bisa dilihat juga di sini untuk publisher wilayah USA itu mencatat total pendapatan rata-rata yang sangat besar dengan skor Metacritic-nya yaitu 73,67. Dan di wilayah Eropa, misalkan yang paling tinggi di sini, ini 75,99, ada 71,31, dan sebagainya. Nah, dan di sini juga ada Jepang dengan rata-rata skor 75,53. Nah, di sini mengindikasikan bahwa penjualan yang tinggi bukan berarti skor dari Metacritic atau skor rate dari game itu sendiri itu nggak bisa dibilang bagus, walau penjualannya tinggi. Oke. Selanjutnya di sana pendapatan publisher-nya yang dikuasai oleh Nintendo untuk game triple A-nya ada Capcom, Square Enix, Sega, dan Sony Interactive. Yang lima besar ini dari region Jepang.
dan disusul oleh publisher dari Amerika. Nah, untuk financial industry di sini bisa dilihat untuk dari misalkan dari tahun 1985 di sini average launch price-nya itu adalah 50,27 atau $50 lah. Nah, di sini bisa dilihat sendiri total sales-nya itu sangat sedikit. Jadi ini sangat mempengaruhi ya dari harga penjualannya atau launch-nya mempengaruhi dari total penjualan. Semakin murah harga game tersebut, maka semakin tinggi penjualan yang didapat. Oke. Nah, di sini ada penjualan tiap regionnya yang bisa dilihat. Ada kayak Jepang, NE, terus ada Eropa, ada dan lainnya. Nah, di sini ada dari platform tiap platformnya. Nah, di sini dikuasai oleh tadi yang saya sebut sebelumnya, yaitu adalah konsol dari Nintendo, Sony, dan Microsoft. Ini yang disusul juga oleh Nintendo lagi dari segi handheldnya. Lalu ada PC, baru PC di sini ya. Nah, di sini berarti untuk tiap publisher yang ingin membuat game, pastikan untuk nge-porting di tiga terbesar ini, yaitu dari Nintendo, Sony, dan Microsoft ke dalam bentuk konsolnya. Misalkan nih ada di 8.201 judul game pada konsol Nintendo. Lalu ada disusul oleh Sony, yaitu ada 7.287 game di konsol mereka. Misalkan ini dari Microsoft. Microsoft ada 4.623 untuk konsolnya. Oke, mungkin seperti itu untuk, nah, selanjutnya di sini mungkin dari yang tadi belum saya coba filternya. Di sini ada sebaran pendapatan publisher, misalkan di wilayah Amerika. Nah, di sini ada beberapa publisher yang menduduki wilayah apa teratas di wilayah Amerika, yaitu adalah Valve, 2K Games, Activision Blizzard, dan Epic Games, serta ada Bethesda Software. Nah, di sini mereka adalah top teratas dari publisher di wilayah Amerika. Nah, selanjutnya di Jepang. Nah, di Jepang tadi ini ada Nintendo, Capcom, Square Enix, Sega, dan Sony. Ini adalah penguasa pasar seluruhnya. Nah, kan di Eropa dari Prancis ini ada Ubisoft, ada Focus Entertainment, dan Motion Twin. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan dari demo Tableau-nya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.